Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di tutorial PPA. Kali ini tutorial semester genap akan membahas mengenai soal UTS komputasi statistika. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, diharapkan teman-teman untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Untuk link absensinya, teman-teman bisa cek di deskripsi video di bawah atau ada di redaksi yang sudah disebarkan melalui grup angkatan. Nah, oleh karena itu kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman, sekadar informasi untuk soal tahun kemarin itu untuk soal tahun 2021-2022 sebenarnya eh, ada kesalahan ya. Maksudnya jadi soalnya itu buram dari sananya gitu. Jadi kita tidak bisa pakai soal itu karena udah dicari-cari juga kemana-mana soalnya tuh nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita pakai aja soal 2 tahun lalu, yaitu soal 2020-2021. Untuk tipe soalnya itu sama, jadi kita tetap bahas yang ini aja gitu. Nah, yang pertama di sini 10 soal pertama adalah teori. Nah, di sini kita langsung aja bahas di mana kumpulan objek yang menjadi fokus penelitian itu disebut populasi. Yang kedua, himpunan objek sebagai perwakilan dari populasi itu disebut sampel. Kemudian di sini ada inferensi statistika, merupakan suatu proses untuk menduga atau menaksir dari penarikan kesimpulan berdasarkan data sampel. Kemudian di sini ada dua tipe variabel. Variabel itu ada dua, ada yang kategori atau kualitatif dan juga ada kuantitatif atau numerik. Jadi jawabannya yang B. Kemudian selanjutnya, suatu survei dilakukan untuk melihat besarnya konsumsi listrik rumah tangga Kota Bandung. Untuk itu diambillah 500 rumah tangga secara acak untuk diwawancarai. Maka pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah di sini ada semua rumah tangga di Kota Bandung dan 500 rumah tangga yang dipilih disebut sebagai populasi. Ini salah ya karena 500 rumah tangga yang terpilih ini dia disebutnya sampel. Yang kedua, semua rumah tangga di Kota Bandung disebut sampel. Ini juga salah karena ini harusnya populasi. Nah, yang ketiga, semua rumah tangga di Kota Bandung, semuanya berarti ini disebut populasi, ini benar. Kemudian 500 rumah tangga itu disebut sampel. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, di sini ada statistika itu mencakup dia mendapatkan data itu benar, mengolah dan menyajikan data juga benar, serta menginterpretasikan data juga benar. Selanjutnya ada dalam statistika deskriptif, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan data yang diperoleh. Dan pernyataan berikut, mana pernyataan yang benar tentang populasi? Jawabannya adalah C, merupakan kumpulan individu objek dan pengamatan. Selanjutnya, mana pernyataan berikut yang benar terkait sampel? Nah, di sini semua benar, merupakan bagian dari populasi. Semua banyak, semakin banyak itu semakin baik. Jadi semakin besar N kecilnya, maka itu hasilnya akan semakin akurat. Selanjutnya, terkait dengan statistika deskriptif, itu juga benar. Selanjutnya di sini ada variabel kualitatif, itu merupakan karakteristik dari anggota populasi. Nah, di sini selanjutnya ada perhitungan di mana ini sebetulnya sintaksnya, sintaks RStudio. Di sini kita langsung aja ke soalnya. Salah satu contoh akan dibangkitkan sebuah acak X berdistribusi kontinu dengan efeknya sama dengan 1/9 dan 0 untuk X lainnya. Nah, di sini nggak ada batasnya nih. Jadi kita misalkan aja ya. Misalkan batasnya itu antara A kurang dari X kurang dari B. Misalkan kayak gini aja karena di sini nggak diketahui. Nah, eh, untuk U 0,1 itu sama dengan 0,834. Maka hasil untuk perubahan acak X adalah, nah di sini kita gunakan metode ITM. Metode ITM. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu fungsi distribusi dari fx. Di mana tadi kan fungsi densitasnya adalah integral 1/9 dx. Nah, di sini kan untuk menentukan fungsi distribusi, kalian di sini bebas. Mau X boleh, mau A boleh. Kalau misalkan mau FA, berarti nanti di sininya A gitu. Kalau misalkan mau FG, berarti di sini nanti batas atasnya G.
kayak gitu. Jadi si batas atas yang integral ini tuh mengikuti apa yang mau kita definisikan gitu. Nah, di sini kita langsung aja integralkan jadi 1/9 X. Di sini batasnya dari X sampai A. Dari A sampai X. Kemudian di sini kita masukkan aja ke ininya batasnya ke X. Berarti 1/9 X dikurangi 1/9 A sama dengan X minus A per 9. Udah dapat nih fungsi distribusi fx-nya. Sekarang kita cari inverse-nya. Di mana inverse-nya kita balikan berarti. Nah, kan tadi fungsi distribusinya ini. Biar mudah, kita ganti fx ini dia jadi Y. Jadinya, ini dia pindah ke sini, jadinya 9 Y sama dengan X minus A. Di mana A-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 9Y ditambah A sama dengan X. Maka X sama dengan 9Y ditambah A. Dari sini kita kembalikan Y-nya menjadi fx, kemudian X-nya kita kembalikan menjadi GFX sesuai definisi yang di atas ini. Jadi GFX-nya sama dengan 9 fx ditambah A. Setelah mencari inverse, kita masukkan nilai dari angka acaknya ini, yaitu 0,834. Maka peubah acak yang dibangkitkan adalah ini ya rumus yang di sini kita masukkan ke sini 9 fx ditambah A. 9 fx-nya kita masukkan 0,834 ditambah A. Hasilnya ada 7,506 ditambah A. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, di sini ini juga sintaks RStudio, kita langsung aja masuk ke contohnya. Di sini contohnya akan dibangkitkan peubah acak X mempunyai fungsi distribusi. Nah, di sini udah jadi fungsi distribusi, bukan fungsi densitas. Jadi kita nggak usah ngitung integralnya lagi. Untuk U 0,1 itu sama dengan 0,474, maka hasil dari peubah acak X adalah, tadi kan yang pertama angkanya sama. Untuk fungsi distribusi di sini kita udah punya. Sekarang kita lakukan inverse. Dimana di sini kita langsung aja jadikan X sama dengan, ini 64 kita pindah ruas ke kiri, jadi 64 fx sama dengan X kuadrat. X-nya kita jadikan tunggal, X aja, dia berarti kuadratnya pindah ke akar. Jadi akar 64 fx. Maka X 64 bisa keluar akar, jadi 8. 8 kali 8, 64 kan. Jadi 8 akar fx ini tuh. Nah, karena akarnya kita pengen dihilangin, jadi pakai pangkat aja. Pangkat 1/2. Maka gfx itu sama dengan 8 fx pangkat 1/2. Nah, udah jadi inverse-nya, kita masukkan angka u-nya. Kita masukkan ke rumus yang ini tadi, jadi 8 dikali 0,474 pangkat 1/2, atau 8 kali akar 0,474. Hasilnya adalah 5,5078. Selanjutnya, nah di sini Ahmad membangkitkan bilangan acak yang berdistribusi normal sebanyak 4 buah. Berikut hasilnya. Pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, kita lihat dulu di sini kan dia katanya berdistribusi normal. Kalau distribusi normal itu dia berarti perubahan acak kontinu, di mana batasnya itu antara minus tahingga sampai dengan tahingga. Sehingga hasil-hasil ini dia pasti benar. Kayak gitu. Nah, yang kedua, Ahmad membangkitkan bilangan acak yang berdistribusi eksponensial. Kita cari lagi, kita baca lagi ke pengantar peluang sebelumnya, di mana atau materi-materi sebelumnya, di mana untuk distribusi eksponensial ini dia juga merupakan perubahan acak kontinu dengan batasnya adalah X lebih dari 0. Maka kita lihat dulu nih untuk hasil-hasilnya. Nah, di sini kan ada negatif nih. Dia kan kalau negatif berarti dia kurang dari 0. Maka dia salah. Dia nggak bisa masuk ke angka yang dibangkitkan oleh peubah acak eksponensial ini. Maka jawaban dia adalah salah. Next, selanjutnya di sini kita akan bangkitkan menggunakan distribusi Bernoulli. Secara yang kita tahu, kan ada dua ya, ada Bernoulli, ada juga binomial. Nah, untuk Bernoulli ini kan dia cuma ada dua kesempatan. Maksudnya cuma ada dua hasil, antara 1 dan 0 gitu ya, antara sukses dan gagal. Berarti dia si hasilnya dia bakal ada di antara 0 dan 1. Kayak gini, ini untuk Bernoulli. Nah, maka nanti si angka acaknya juga dia bakal ada di antara 0 dan 1.
Kita lihat bahwa dia ada angka 2, angka 1, angka 5. Angka 1 bisa nih, angka 5 dan angka 2 nggak bisa. Berarti dia jawabannya salah. Next, di sini berdistribusi geometrik. Nah, di sini kita cari lagi untuk distribusi geometrik, yaitu katanya cuman untuk diskrit aja, ubah cek diskrit, di mana batasnya itu X-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat dia angkanya nggak ada angka 0 dan juga dia angkanya bilangan bulat semua, sehingga dia benar. Next, di sini katanya berdistribusi Poisson, di mana Poissonnya di sini 5 kan. Berikut hasilnya. Kita cek untuk distribusi Poisson ini juga dia perubahan acak diskrit di mana X-nya itu antara 0 sampai seterusnya. Di sini berarti dia ada angka 2, 0, 1, 5. Nggak ada negatif dan juga nggak ada koma. Berarti dia benar. Next, kita lanjut. Nah, di sini dengan menggunakan pendekatan trapesium dengan satu interval, satu trapesium. Langsung aja ke soalnya. Di sini dengan menggunakan pendekatan trapesium, trapesium itu berarti sama aja kayak pendekatan trapezoid dengan satu interval atau satu trapesium. Nah, satu trapesium ini berarti dia n besarnya itu sama dengan 1. Di sini ada rumus untuk metode satu trapesium. Rumusnya adalah kayak gini. Kalau misalnya ada integral dari A sampai B, fx dx itu rumusnya adalah B minus A dikali FA ditambah FB dibagi 2. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya, di mana B di sini kan 3 nih, di sini A-nya 1, berarti di sini 3 minus 1. Terus FA katanya. Nah, ini kan efeknya ini ya, 4 ditambah akar dari 4X gitu. Nah, di sini X-nya kita ganti aja, untuk A-nya itu 1, berarti kita ganti jadi 1, untuk B-nya 3, berarti di sini kita ganti 3 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 10,3161. Next, untuk selanjutnya di sini katanya menggunakan nilai harapan dengan berdasarkan 3 sampel. Nah, di sini itu dia jadi M. Ini ada 1,982, 2,698, dan 1,779. Maka aproksimasi integral di atas adalah, nah kita lihat lagi ke rumus. Nah, kita lihat lagi ke rumus bahwa dia rumusnya itu apabila ada integral dari A sampai B gx dx, maka dia rumusnya B minus A rata-rata gx. Di sini integralnya adalah sebagai berikut, berarti kita cari dulu rata-rata dari gx. Berarti gx-nya aja kan ini ya, 7 ditambah x pangkat 1/5. Berarti untuk rata-ratanya kita masukkan tiap X-nya yang tadi 1,982, 2,698, dan 1,779. Itu jadi X-nya. Kita masukin di sini GX1 ditambah GX yang kedua pakai 2,698 ditambah GX yang ketiga pakai 1,779. Terus kita bagi 3 agar dia menjadi rata-rata. Hasilnya adalah 8,16277. Habis itu kita kaliin deh sama si B minus A-nya. Dikali 2, hasilnya 16,32554. Kayak gitu. Next, selanjutnya yang selanjutnya di sini katanya dengan menggunakan pendekatan trapesium, tapi dia dengan 2 buah trapesium. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa N besarnya itu sama dengan 2. Maka untuk rumusnya kita cek kembali kalau apabila ada integral dari A sampai B fx dx itu rumusnya adalah delta per 2 FA ditambah 2 fxi ditambah FB. Nah, di sini deltanya B minus A per N. Kayak gitu. Nah, terus di sini kita masukin aja ke rumusnya. Di sini kan deltanya berarti 3 minus 1. B minus 1 kan ini berarti B minus 1 per N. N-nya kan 2. Dibagi 2. Dikali FA. Nah, di sini kan tadi A-nya itu kan A-nya itu kan 1. B-nya itu berarti 3. Berarti dari 1 sampai 3 itu kan ada angka 2. Maksudnya jadi kayak dia batas-batasnya kan berarti dari 1, 2, dan 3 nih. Batas-batasnya gini.
Berarti yang nanti bakal masuk ke sini tuh angka-angka ini. Nah, yang pertama 2 ditambah akar akar 3 dari 1 ditambah yang ini fx I. Berarti di sini pakainya angka 2 karena dia di tengah-tengah antara A dan B. Nah, kalau misalkan nanti A-nya misalkan 1, B-nya misalkan 4. Berarti kan di antara 1 dan 4 ada 2 dan 3. Nah, berarti nanti di sini bakal ada lagi ditambah 2 kali 2 ditambah akar 3 dari 3. Ya, berarti 4. Nah, bakal kayak gitu. Tapi karena di sini cuma dari 1 sampai 3 aja, berarti ini nggak usah. Ya, berarti kita langsung aja ditambah 2 ditambah akar 3 dari 3. Hasilnya, untuk hasilnya ada 6,48105. Gitu. Next, selanjutnya di sini untuk mencari integral lipat 3. Nah, di sini ini dijabarin, pokoknya dijabarin tuh jadi kayak gini. Di sini tuh dapat dilakukan dengan melakukan menggunakan pendekatan nilai harapan dengan rumus. Teman-teman bisa baca lagi rumusnya kayak gimana. Hasilnya adalah yang ini, yang A, yang B. Next, nah untuk selanjutnya di sini teori lagi di mana pernyataan tentang distribusi sampling atau bootstrap berikut ini yang tidak benar adalah di mana distribusi sampling bootstrap itu dia berpusat pada suatu statistik sedangkan distribusi sampling berpusat pada parameter populasi. Nah, di sini selanjutnya suatu studi ingin mengetahui apakah ada hubungan antar jenis perguruan tinggi dalam lama belajar. Dari studi diperoleh bahwa untuk selang kepercayaan 95%, perbedaan rata-rata lama belajar antara PTN dan PTS adalah antara 13 sampai 28 jam per minggu. Nah, itu penjabarannya gini. Mu PTN dikurangi mu PTS. Nah, jadi dari sini tuh eh, antara 13 dan 28 jam per minggu. Mana pernyataan yang benar tentang selang kepercayaan? Nah, dari sini kita percaya bahwa tingkat kepercayaan 95% rata-rata lama belajar dari PTN adalah 13 sampai 20 jam. 28 jam lebih banyak daripada rata-rata belajar mahasiswa PTS. Kenapa lebih banyak? Karena kan di sini nih ini positif, ini negatif gitu dari hipotesisnya kita tahu. Atau ini bisa jabarin jadi gini kan, new PTN sama dengan new PTS. Itu ya intinya itu negatifnya ini positifnya gitu. Jadi otomatis yang PTN-nya bakal lebih baik. Next, mungkin untuk selanjutnya ini sisa yang teori-teorinya aja. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca sendiri. Takutnya ini agak kurang akurat juga ya jawabannya. Takut ada yang salah. Jadi bisa sambil dicek-cek kembali di modul-modulnya. Mungkin satu lagi di sini ada dari satu sampel dengan sampel size-nya 40, di sini p-value-nya 0,777 dengan udah diperoleh rata-rata dan standar deviasi tertentu. Katanya di sini kalau misalkan ukuran sampelnya kita tambah, tapi rata-rata dan standar deviasinya tetap, maka p-value-nya dia akan menurun. Kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau misalkan ukuran sampel kita tambah, maka itu hasilnya akan semakin baik. Jadi p-value-nya akan berkurang. Itu mungkin untuk tutorial komputasi statistika aku cukupin aja dulu sampai sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja tanyain ke CP yang udah tertera ya. Terus mohon maaf juga apabila ada kesalahan dari tutorial kali ini dan eh, hal apapun itu mohon dimaafin. Aku ucapin makasih, semangat untuk UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.